Selamat sore Bu Pupit, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, selamat sore juga Bu Febi. Alhamdulillah baik Ibu. Ibu gimana kabarnya Bu Febi? Alhamdulillah baik juga. Jadi hari ini Ibu mau melakukan coaching dengan Ibu Sonia? Iya Ibu. Iya Ibu, saya nanti akan melakukan coaching dengan Ibu Sonia Ibu. Oke. Jadi sebelum Ibu melakukan coaching bersama Ibu Sonia, di kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan dulu tentang coaching yang nanti akan Ibu lakukan bersama Bu Sonia, yaitu mengenai saya nanti kan akan mengamati, mengobservasi Ibu selama melakukan coaching itu. Jadi nanti ada beberapa indikator penilaian, rubrik penilaian yang akan saya isi, yang akan saya amati berdasarkan proses coaching yang Ibu lakukan tersebut, yang dimana apakah proses coaching yang Ibu lakukan tersebut sesuai dengan prinsip coaching, kemudian apakah seperti prinsip coaching itu diantaranya kan ada kemitraan, Iya, Bu. kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Jadi bagian kompetensi coaching apa yang nantinya ingin Ibu kembangkan di proses coaching nanti? Gini Bu, potensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching ini yaitu mendengarkan aktif, kemudian saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot nanti Ibu kepada coach saya, itu dengan tujuan nanti coach saya itu nanti berhasil untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi Ibu. Kemudian saya juga akan nanti melaksanakannya itu, apakah coach saya itu bisa melaksanakannya itu dalam bentuk bertanggung jawab nanti. Kemudian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Saya ingin dari coaching yang saya lakukan ini Bu, coaching saya itu bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya Ibu. Iya, berarti dari kompetensi coaching yang 3 tadi itu, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan bobot, Ibu ingin mengembangkan kompetensi yang bahagian mengajukan pertanyaan berbobot itu kali ya? Iya Ibu. Sehingga nanti coachnya bisa mendapatkan solusi, menghadirkan solusi sendiri dari Iya Ibu. Oke Bu Pupit, kemudian apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Untuk indikatornya Ibu, saya ingin nanti setelah coaching ini selesai, saya berharap nanti saya itu bisa menerapkan nanti solusi-solusi yang telah kami diskusikan ini dalam pemecahan masalahnya Ibu. Oke, baiklah Bu Pupit, silakan Ibu Pupit melakukan proses coaching setelah ini bersama dengan Bu Sonia. Iya, makasih Bu. Oke, silakan dilanjutkan Bu Pupit. Selamat sore. Sore Ibu. Selamat sore Bu Pupit. Sore Ibu Sonia. Apakah Ibu sibuk sekarang Bu? Sekarang sudah Ibu, apakah ada yang mau Ibu Sonia disebutkan dalam waktu ini? Begini Bu Pupit, di jam pertama tadi saya mengajar matematika, saya melihat anak saya termotivasi dalam pembelajaran saya. Berarti di sini Bu Sonia tadi mengajar muridnya kurang termotivasi atau kurang aktif dalam kelas ya Bu ya? Iya Bu. Baiklah Bu Sonia, kita punya waktu yang pendek itu sekitar 10 sampai 15 menit ini Bu. Nah, apa kira-kira yang bisa saya bantu atau apa yang akan kita capai di akhir diskusi ini Bu? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya tadi Bu. Jadi kalau berdasarkan pengamatan Ibu Sonia, murid di kelas Ibu itu kurang termotivasi dalam pembelajaran Ibu lakukan. Nah, menurut Ibu Sonia, motivasi pembelajaran yang seperti apa yang Ibu harapkan nanti di kelas Ibu itu?
Saya ingin pembelajaran matematika yang akan saya ajarkan nanti di kelas 9 itu Bu, ingin murid saya terlibat aktif dan mereka bisa memecahkan masalah tersebut yang saya berikan, sehingga dalam pertemuan berikutnya murid di kelas saya itu lebih antusias dalam pembelajarannya Ibu. Oh, berarti di sini Ibu inginkan nanti kelas Ibu itu lebih aktif di dalam belajarnya ya Bu ya. Sebelumnya, bisakah Ibu ceritakan nanti seperti apa tanggapan dari murid Ibu ke dalam pembelajaran? Saat saya mengajar Ibu, saya melihat murid saya kurang motivasi, dan kemudian ketika ada presentasi dari kelompok lain, murid saya yang terlibat tidak semua murid terlibat dalam diskusi tersebut. Berarti di dalam pembelajaran itu, dalam diskusi itu muridnya tidak terlalu aktif ya Bu ya. Nah, di sini yang ingin saya ketahui Ibu, seperti apa pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas tersebut Ibu? Kalau saya pembelajaran matematika tadi Ibu, saya menggunakan metode discovery learning Ibu, dan saya bagi per kelompok. Jadi tadi Ibu sudah melakukan pembelajaran dengan model discovery learning. Nah, kalau berdasarkan pengamatan Ibu di kelas tadi, kalau kita hubungkan dengan permasalahan itu, apakah di sini model itu sudah sesuai atau belum dengan karakter murid Ibu? Kalau berdasarkan pembelajaran yang sudah saya lakukan Ibu, dan bagaimana respon dari murid saya kelas 9, sepertinya model discovery learning ini tidak sesuai. Saya setuju ini Ibu. Berarti sesuai dengan respon dari anak murid Ibu itu, berarti pembelajaran yang Ibu lakukan itu tidak sesuai dengan modelnya. Jadi berarti di sini kalau kita rentangkan dengan poin terbesar yang di sini 10, kira-kira kesesuaian model yang Ibu lakukan itu dengan materi yang Ibu ajarkan itu di rentang berapa itu Ibu? Kira-kira di rentang 4 sampai 5 Ibu. Berarti di sini Ibu menilainya itu di rentang 4 sampai 5 ya Bu ya. Nah, seandainya nanti kita berhasil menemukan solusinya, Ibu inginkan nanti poin itu di rentang berapa nanti? Saya inginkan nantinya motivasi anak saya itu di rentang 8 Ibu. Bagus, berarti Ibu di sini berharapnya nanti pada peningkatan ya Bu ya. Nah, di sini untuk mencapainya itu apa rencana yang akan Ibu lakukan nantinya Bu? Rencana saya itu Bu, saya akan melakukan asesmen diagnostik dulu Ibu, untuk mengetahui karakter berbagai murid saya nantinya. Nah, bagaimana profil belajar dari anak didik saya nantinya. Nah, saya akan merancang model pembelajarannya dan media yang menarik, dan supaya nantinya pembelajaran yang saya lakukan mampu membuat mereka termotivasi dan pembelajaran yang menyenangkan. Oh baik, berarti di sini Ibu akan merancang model ataupun nanti media ajar ataupun perangkat ajarnya nanti sesuai dengan karakter muridnya Ibu ya. Di sini saya sangat mengapresiasi apa rencana yang akan Ibu lakukan itu. Selain Ibu melakukan diagnosis awal dan merancang model pembelajaran yang sesuai, apakah ada hal-hal yang lain yang akan dipersiapkan dalam memecahkan masalah? Ya, dalam pembelajaran itu, dan saya akan menerapkan dalam pembelajaran matematika nantinya Ibu. Bagus sekali itu rencana Ibu itu. Mudah-mudahan nanti rencana Ibu itu terrealisasi dengan baik ya Bu, sehingga nanti pembelajarannya juga berlangsung lebih menarik bagi siswanya ya Bu ya. Terima kasih Ibu Putri. Ya, sama-sama Bu Surya. Lalu yang ingin saya tanyakan di sini, apa komitmen yang akan Ibu lakukan dalam menjalankan rencana ini? Rencananya nanti malam saya menyusun gambar untuk asesmen diagnostik. Bagus sekali. Nah, dalam melaksanakan rencana Ibu ini, apakah ada pihak-pihak lain yang akan Ibu libatkan? Rencananya saya akan berdiskusi dengan guru di fase D, karena saya di fase D Ibu. Dan saya ingin berkolaborasi dengan guru tersebut bagaimana merancang pembelajaran yang menyenangkan. Oh, berarti di sini Ibu akan berkolaborasi ya Bu dengan guru-guru yang mengajar di kelas itu bagus sekali Ibu. Nah, kita sudah berada di akhir diskusi nih Bu Sonia. Kira-kira dari diskusi
kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Awalnya saya bingung nih Bu dengan motivasi belajar di kelas saya sendiri Bu. Tapi dari diskusi ini saya bisa mendapatkan gambaran dari solusi dari permasalahan yang saya Ya, berarti di sini dari diskusi kita ini Bu Sonia sudah menemukan solusi dari permasalahannya ya Bu ya. Ini nanti setelah melaksanakan rencana ini, sudah nanti berhasil ya Bu. Saya ingin nanti setelah Ibu melaksanakannya itu, saya ingin melihat nanti perkembangan dari murid Ibu nantinya. Mudah-mudahan ini berhasil dan tetap semangat ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya Ibu Popi. Sama-sama Bu Sonia. Sore Bu Popit. Sore Bu Febi. Bagaimana coachingnya Bu Popit? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah sudah ya. Alhamdulillah coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Jadi sebelum penutupan ya, Iya, Ibu. saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Ibu Popit mengenai supervisi, mengenai coaching yang sudah Ibu lakukan tadi bersama dengan Ibu Sonia. Iya Ibu. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Yang sudah saya lakukan selama coaching tadi Bu, coaching yang sudah saya lakukan itu sudah sesuai dengan alur Tirta Ibu. Menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi dari dan tanggung jawab dari permasalahan tersebut, sehingga coaching ini bisa menggali coaching untuk menemukan solusi-solusi dalam permasalahan yang dihadapinya Ibu. Menurut saya sebagai pengamat atau observer ya Bu, proses coaching yang sudah Ibu lakukan bersama Ibu Sonia tadi sudah berjalan dengan baik. Kemudian alur coaching yaitu alur tirtanya juga sudah mulai nampak, sudah nampak ya. Kemudian Ibu juga dalam mengajukan pertanyaannya juga pertanyaan-pertanyaan itu merupakan pertanyaan yang berbobot, sehingga pertanyaan tersebut menggali potensi dari coachingnya untuk mencari solusi sendiri dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Kemudian dari proses coaching yang Ibu lakukan tadi juga fokus kepada area yang ingin Ibu kembangkan, mana sebelumnya sebelum Ibu melakukan coaching tadi ingin menggali ingin mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali potensi coaching. Jadi di dalam proses coaching yang Ibu laksanakan tadi sudah mulai nampak. Iya Ibu. Kemudian saya ingin bertanya lagi mengenai kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini Bu, itu adalah dengan kompetensi saya dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot nantinya dalam coaching yang berikutnya Bu, sehingga nanti saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ke depannya Ibu. Mungkin itu yang akan saya kembangkan Ibu. Oke, terima kasih Bu Popit. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan selaku observer dalam kegiatan coaching ini. Oke, baik, terima kasih Bu Popit. Iya Ibu, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Sonia, selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Sonia? Waalaikumsalam Ibu, selamat sore Ibu. Kabar baik Ibu, gimana kabar Ibu? Alhamdulillah saya juga baik. Gini Bu Sonia, saya dengar hari ini Ibu Sonia ingin mengadakan coaching. Benar seperti itu Ibu Sonia? Iya Bu, saya hari ini melakukan coaching bersama Ibu Popi. Baik Bu Sonia, sebelum melakukan coaching, bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan Boleh. atau beberapa hal terhadap Bu Sonia ya? Boleh. Pertama, ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian kita pada hari ini. Baik dalam kegiatan coaching, baik untuk coachee maupun coach. Kemudian dalam kegiatan coaching diharapkan mengikuti alur kita,
dan bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang terbuka dan berbobot kepada Koci. Kemudian bagaimana Koci juga bisa merespon pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan Ibu Sonia sampaikan, dan jangan lupa untuk mengikuti prinsip dari coaching itu sendiri. Di antaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, reflektif, dan melaksanakan kompetensi. Nah, di sini pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Baik Ibu Neri, potensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Ibu Popit nantinya dengan tujuan menggali masalah yang dihadapi oleh Ibu Popit sendiri, dan dengan menggali potensi yang Ibu Popit yang akan direncanakan sesuai dengan rencana aksi untuk melaksanakan dalam bentuk bertanggung jawab. Oke, Bu Sonia. Nah, kira-kira indikator yang bagaimana yang ingin Ibu Sonia kembangkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin dari coaching yang akan saya lakukan ini, coach saya Ibu Popit bisa menemukan solusi dalam permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dari pemerintah. Oke, baik Bu Sonia. Berarti indikator dari coaching ini adalah agar coach itu berhasil menemukan sendiri solusi dari permasalahannya, Bu. Baiklah, demikian dulu mungkin diskusi kita pada sore hari ini. Silahkan Ibu melakukan coaching dengan Ibu Popit, semoga nanti bisa berjalan baik. Nantinya setelah lakukan coaching nanti kita akan lanjut berdiskusi. Baik, Bu-nya silahkan. Baik Bu Neri, terima kasih banyak ya Bu ya. Ya, sama-sama Bu Sonia. Selamat sore Bu Sonia. Selamat sore Ibu Popit. Maaf Ibu, apakah Ibu sekarang lagi sibuk Bu? Iya Bu Popit, enggak kok. Saya lagi senggang Ibu. Apa yang mau kita diskusikan Ibu? Begini Bu Sonia, tadi kan saya mengajar di kelas 10 TBSM 1 Ibu pada jam 3 sampai jam 6. Nah, pada saat saya mengajar kimia tersebut, saya merasa murid di kelas 10 TBSM 1 itu kurang tertarik dengan materi yang saya ajarkan Ibu. Jadi hal ini saya rasa ini mengganggu pikiran saya Ibu. Ya Bu ya, baik Bu Popit. Tadi di sini Ibu merasa materi yang Ibu ajarkan tadi tidak menarik bagi siswa kelas 10 tadi ya Bu ya? Iya, di sini saya merasa mereka kurang termotivasi untuk belajar kimia dengan saya Ibu. Baiklah Ibu Popit, kita punya waktu yang pendek ya Bu. Kita punya waktu 15 sampai 20 menit ya Bu. Nah, apa yang akan saya bisa saya bantu Ibu kemudian di akhir diskusi ini, apa yang akan Ibu capai? Di sini Bu, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi tadi Ibu. Saya ingin nanti saya tidak menemui hal-hal yang seperti itu lagi Ibu di kelas. Oke Bu, dari kalau berdasarkan pengamatan Ibu Popit nih, murid yang kurang termotivasi belajar kimia. Menurut Ibu motivasi yang seperti apa yang akan Ibu harapkan nanti di kelas? Begini Bu Sonia, sebenarnya saya ingin nanti pembelajaran kimia di kelas saya ingin semua murid saya itu terlibat aktif dalam berdiskusi Bu. Kemudian mereka juga bisa memecahkan masalah-masalah yang saya bagikan kepada mereka Ibu. Saya berharap nanti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya itu murid saya yang ada di kelas 10 TBSM 1 itu Ibu antusias dengan materi yang saya berikan Ibu. Gitu Ibu. Oh begitu ya Bu ya. Sebelumnya bisa nggak Ibu ceritakan seperti apa tanggapan murid dari kelas 10 tadi ketika Ibu mengajar kimia di kelas? Tadi pada saat saya mengajar Bu, beberapa orang murid saya itu terlihat kurang fokus Ibu. Kemudian pada saat saya meminta mereka untuk berdiskusi di kelompoknya itu Bu, tidak semuanya itu terlibat aktif di dalam proses diskusi itu Bu. Jadi saya merasa materi tersebut kurang menarik bagi mereka Ibu. Oh berarti di sini murid Ibu tidak terlalu aktif dalam pembelajaran ya Bu ya Popit. Nah, yang ingin saya ketahui di sini seperti apa pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas 10? Ini Bu, kalau pembelajarannya tadi itu saya mengajar di kelas 10 TBSMI 1 itu dengan menggunakan model discovery learning Ibu. Kemudian saya bagi mereka ke dalam beberapa kelompok yang heterogen Ibu, dengan menggunakan model yang tadi itu Bu.
kalau berdasarkan hasil pembelajaran yang saya lakukan tadi itu Bu, itu belum sesuai Bu, karena berdasarkan respon dari murid saya itu sepertinya model ini tidak sesuai dengan karakter mereka Ibu, sehingga dalam proses pembelajaran mereka tidak terlalu aktif di dalam kegiatan tersebut Ibu. Saya setuju dengan tanggapannya Ibu Pupit. Berarti sesuai dengan respon murid kelas 10 tadi Bu terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan, berarti model pembelajaran yang Ibu gunakan belum sesuai dengan karakter Ibu ya. Kalau kita beri rentang skala terbesarnya di poin 10, kira-kira berapa motivasi dari kelas Ibu terhadap pembelajaran yang Ibu lakukan? Kalau berdasarkan hasil yang tadi Ibu, saya kira itu di level 4 sampai 5 Ibu. Ibu seperti itu Ibu. Berarti Bu, motivasinya dari poin 4 sampai 5 ya Bu ya. Ibu sendiri pengennya di rentang berapa secara motivasinya Ibu? Kalau saya sendiri Bu inginnya nanti rentang motivasi murid saya itu paling tidak sih Bu itu ada di poin 8, nah udah itu Bu kalau berdasarkan kemampuan dari anak saya itu Bu. Jadi sekarang apa rencana yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini Bu? Kalau sekarang sih Bu yang terpikir oleh saya itu saya akan melakukan asesmen diagnosa Ibu, untuk mengetahui karakter mereka, kemudian profil belajarnya, serta minat dari anak kelas 10 TPSM 1 itu Ibu. Nah saya juga akan nanti merancang model pembelajaran dan media pembelajarannya yang lebih menarik Ibu, sehingga nanti pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu lebih menarik, sehingga mereka lebih aktif nanti dalam berdiskusi di kelas itu rencananya sih Bu. Bagus sekali yang Ibu lakukan. Saya sangat mengapresiasi Ibu. Selain Ibu melakukan asesmen diagnostik tadi dan merancang model pembelajaran yang sesuai, apakah ada lagi yang akan Ibu lakukan? Gini Bu, baru saya ingat Ibu, kemarin kan saya sudah mengikuti diklat tentang pembuatan game pembelajaran Ibu. Jadi saya ingin menerapkannya nanti di kelas itu dengan cara membuat soal-soal pretest ataupun soal post-testnya itu dalam bentuk game nanti Ibu. Karena kalau saya perhatikan itu di kelas pada saat jam kosong itu kebanyakan siswa saya itu lebih sering bermain game Ibu. Jadi saya nanti akan merancang media pembelajaran dalam bentuk game Ibu supaya nanti lebih menarik bagi mereka Ibu. Bagus sekali rencana Ibu tapi dalam memecahkan masalah ini Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Amin, mudah-mudahan nanti ya Bu ya. Lalu komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Ibu nanti? Rencananya saya nanti malam mulai untuk menyusun lembar survei untuk asesmen diagnosisnya Ibu. Kemudian pada pertemuan berikutnya itu saya akan langsung memberikannya game pembelajaran yang saya rancang itu kepada murid saya Ibu. Akan mencoba dalam menjalankan rencana ini kira-kira siapa yang akan Ibu libatkan nantinya Bu? Kalau dalam hal ini mungkin saya akan melibatkan guru BK-nya Ibu. Di sini ada Ibu Ori kan, BK di kelas 10 TBSM 1 itu. Mungkin saya akan berdiskusi dan berkolaborasi juga dengan beliau nanti Ibu. Itu bagus sekali Bu Kopit. Baiklah Bu Kopit, kita sudah di akhir diskusi kita. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari diskusi kita kali ini Bu? Gini Bu, awalnya kan saya bingung tadi Bu untuk pembelajaran yang saya lakukan di kelas 10 TPSM 1 itu Bu. Tetapi setelah saya berdiskusi dengan Ibu Sonia, itu saya sudah mulai memiliki gambaran apa nanti hal-hal yang akan saya lakukan dalam pemecahan masalah saya ini Bu. Berarti Ibu Kopi sudah menemukan solusi dari permasalahan tadi ya? Iya Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya ya Bu ya. Iya sama-sama Bu Kopi. Nanti setelah Ibu melaksanakan rencana Ibu, saya mau lihat seperti apa perkembangan dari murid di kelas 10 ya Bu ya, dalam pembelajaran kimia ya Bu. Iya Ibu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu, tetap semangat ya Bu. Iya, terima kasih Bu Sonia. Assalamualaikum, selamat siang Bu Sonia. Waalaikumsalam, selamat siang juga Ibu Eri. Tadi Bu Sonia sudah selesai ya melaksanakan coaching dengan Ibu Kopit. Alhamdulillah sudah Ibu.
Baik Bu Sonia, sebelum penutupan ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan setelah melakukan kegiatan observasi ini Bu ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan dengan coaching dengan alur tirta ya Bu, dengan menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, menanyakan rencana aksi dan bertanggung jawab, sehingga coaching ini bisa menggali coaching itu Bu Popi tadi untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, baik Bu Sonia, menurut saya sebagai observer, proses coaching yang Ibu lakukan dengan Ibu Popi tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik gitu. Dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian juga Ibu sudah bisa menggali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Popit sehingga bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Popit. Dan juga coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan itu berdasarkan coaching yang baru saja Ibu lakukan tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu dengan cara memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu, dan lebih memahami lagi alur tirta sehingga bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Oke Bu, demikianlah hasil dari observasi dari saya selaku observer dari kegiatan coaching kali ini. Semoga bermanfaat ya Bu bagi kita hendaknya. Terima kasih Ibu Neri sudah menjadi observer saya. Ya, sama-sama Ibu Sonia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu Oci, gimana kabarnya Bu Oci? Selamat siang Bu Popit, alhamdulillah baik. Bu Popit sendiri gimana kabarnya ya? Alhamdulillah baik juga Ibu. Gini Bu, tadi saya dengar-dengar Ibu mau melakukan coaching hari ini dengan Bu Dela ya Bu. Gini Bu, sebelum Ibu melakukan coaching dengan Ibu Dela, bolehkah saya nanti menanyakan beberapa hal kepada Ibu? Iya Bu, saya hari ini akan melakukan coaching dengan Ibu Dela. Boleh. Baik Ibu. Pertama-tama di sini kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu. Baiklah gini Bu. Untuk kegiatan coaching kita hari ini, coaching dan coachingnya itu nanti akan saya nilai Ibu, sesuai dengan rubrik penilaian yang telah ada. Kemudian saya akan menilai juga nanti apakah coaching yang Ibu lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana nanti cara Ibu memberikan pertanyaan yang terbuka dan berbobot kepada coachingnya. Kemudian bagaimana coaching tersebut merespon pertanyaan dari Ibu juga. Dan jangan lupa nanti Bu dalam melakukan proses coaching kita nanti mengikuti prinsip dari coaching tersebut, yang antara nanti ada kemitraan, proses kreatif dan reflektif dan memaksimalkan kompetensi. Nah di sini yang ingin saya tanyakan pertama kali yaitu potensi apa nanti yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini Bu? Oke, baik Ibu. Potensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif. Kemudian saya akan mengajukan pertanyaan berbobot dengan coaching dengan tujuan menggali masalah yang dihadapi coaching. Kemudian dengan menggali potensi coaching yang akan direncanakan sesuai dengan rencana aksi untuk melaksanakan dalam bentuk bertanggung jawab Bu. Nah ini ya Bu ya, kira-kira nanti indikator mana yang Ibu inginkan Ibu kembangkan nanti dalam proses coaching kali ini Bu? Untuk indikator yang ingin saya kembangkan yaitu dari coaching yang akan saya lakukan ini adalah coaching saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dari permasalahannya tersebut Ibu. Oh begitu ya Bu, berarti di sini indikator yang akan Ibu kembangkan itu adalah bagaimana nanti Ibu bisa menggali potensi ataupun nanti menggali permasalahan dari coach Ibu sehingga bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Ya, Bu Popit. Baiklah, demikian dulu diskusi kita di hari ini Bu. Silahkan Ibu melakukan coaching dengan Bu Dela. Mudah-mudahan nanti Bu Dela nanti bisa berhasil menemukan solusi dari permasalahannya Bu ya.
ya. Ya Bu, baik Ibu, terima kasih Iya. atas sarannya ya Bu Popit ya. Ya, tapi nanti setelah Ibu melakukan coaching kita berdiskusi lagi ya Bu terhadap hasil coachingnya Oke hari Ibu, ini. baik Ibu. Iya. Terima kasih Ibu. Iya, Bu Oci. Assalamualaikum Bu Dela, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu Rosi, alhamdulillah sehat. Bu Rosi gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah baik Bu Dela. Oh iya Bu Dela, katanya hari ini ada yang ingin dibicarakan. Iya benar sekali Bu Rosi, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan atau saya berbagi cerita dengan Bu Rosi. Oh, kalau boleh tahu ini apa kira-kira yang ingin Ibu tanyakan? Begini Bu Rosi, saya itu ingin menceritakan sebuah permasalahan terkait dengan supervisi akademik guru yang dilakukan oleh kepala sekolah, di mana supervisi ini sering dilakukan secara mendadak sehingga guru itu kurang persiapan begitu Bu Rosi. Tidak tahu gitu persiapannya apa yang harus disiapkan karena supervisi ini sering dilakukan secara mendadak. Lagi yang ingin Bu Dela bicarakan hari ini yaitu tentang supervisi yang seringkali mendadak dilakukan oleh kepala sekolah sehingga tidak adanya persiapan oleh guru. Iya betul sekali Bu Rosi. Kira-kira menurut Ibu Dela dari percakapan kita hari ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Dari diskusi kita hari ini Bu Oci, saya ingin mendapatkan gambaran tentang hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan oleh seorang guru agar tidak nervous dalam menghadapi supervisi oleh kepala sekolah gitu Bu Oci. Seperti itu. Jadi dari percakapan kita hari ini Bu Dela ingin mendapatkan gambaran persiapan untuk menghadapi supervisi supaya tidak nervous dalam menghadapi supervisi tersebut ya Bu Dela. Iya betul sekali Bu Oci. Oke Bu Dela, baiklah untuk ini kira menurut kira-kira ya menurut Bu Dela sendiri idealnya supervisi itu seperti apa sebaiknya sebelum supervisi itu dilakukan oleh kepala sekolah, apa yang strategi apa yang akan Ibu Dela lakukan? Menurut pendapat saya ya nih Bu Rosi, idealnya sebelum supervisi itu dilakukan oleh kepala sekolah, tentunya ada jadwal atau pemberitahuan terlebih dahulu kepada guru. Kemudian diberikan tenggang waktu untuk guru bisa mempersiapkan baik itu administrasi seperti prota dan promes, media maupun langkah-langkah pembelajaran yang akan digunakan oleh guru. Jadi idealnya adalah gitu jadwal yang disepakati dulu Bu Oci, kemudian ada tenggang waktu yang diberikan sebelum kepala sekolah melakukan supervisi tersebut kepada guru. Oke, berarti menurut Bu Dela sebaiknya kepala sekolah sebelum melakukan supervisi harus ada kesepakatan jadwal antara guru dan kepala sekolah ya. Iya, betul. Sehingga guru bisa mempersiapkan administrasi pembelajaran, administrasi kelas, kemudian media yang akan digunakan itu bisa dipersiapkan dengan baik. Itu menurut Bu Dela ya. Iya. Oke Bu Dela. Nah, jika Ibu ingin memberi suatu jika ada direntangkan suatu skala 1 sampai 10 supervisi yang sebelumnya ya Bu ya, rentang dari nilai rentang berapa ya kira-kira menurut Bu Dela? Kalau di supervisi sebelumnya ya Bu Rosi, mungkin idealnya itu masih pada posisi 6 sampai 7 jadi begitu Bu Rosi. Jadi sebelum ini kalau direntangkan nilai masih pada posisi 6 dan 7 gitu. Oke, berarti untuk sebelum ini kalau direntangkan skala nilainya antara 6 dan 7. Iya. Kemudian posisi ideal, skala nilai ideal yang ingin Ibu harapkan itu seperti apa dari supervisi ini? Kalau dilihat pada kondisi sekolah sekarang ya Bu Rosi, sepertinya saya ingin melihat perubahan adanya peningkatan ke 8 sampai 9 gitu Bu Rosi. Oh, berarti Ibu berharap nilai supervisi Ibu berikutnya itu ada pada rentang nilai 8 dan 9 ya Bu ya? Iya, betul. Oke. Untuk mencapai rentang nilai 8 dan 9, rentang nilai ideal menurut Ibu ya, pada posisi itu apa yang ingin Ibu lakukan? Mungkin ada strategi yang ingin saya lakukan Bu Rosi
supaya bisa mencapai pada posisi 8 dan 9 ini, dimana yang pertama saya ingin adanya antara guru dengan kepala sekolah itu menyepakati waktu kapan supervisi itu akan dilaksanakan. Kemudian saya akan melengkapi seluruh ADM pembelajaran, baik itu seperti Prota, Promes, RPP, dan seluruh perangkat pembelajaran. Kemudian pada saat supervisi proses pembelajaran, saya akan memanfaatkan media dan model pembelajaran yang bervariasi, serta meminta masukan yang membangun dari kepala sekolah. Begitu Bu Rosi. Oke, berarti strategi Ibu untuk mencapai nilai ideal dalam supervisi ini adalah membicarakan jadwal waktu, kesepakatan waktu terlebih dahulu dengan kepala sekolah, Iya. supaya ada persiapan untuk menghadapinya, baik masalah, mempersiapkan media yang bervariasi, kemudian media ajarnya, kemudian bahan ajarnya ya Bu ya, supaya Iya. mendapatkan nilai tersebut. Baiklah Ibu, itu suatu ide yang bagus ya Bu ya. Kemudian menurut Ibu, kira-kira siapa saja yang bisa membantu Ibu dalam hal mewujudkan supervisi ideal ini Bu? Salah satu yang bisa membantu saya terutama sekali kepala sekolah itu sendiri ya Bu, dimana pada saat rapat nanti saya ingin mengemukakan ide kepada beliau sebelum supervisi itu dilakukan. Alangkah bagusnya adanya kesepakatan seperti yang Bu Rosi katakan tadi, ada jadwal terlebih dahulu. Kemudian selain kepala sekolah tentu ada rekan sejawat, di mana kami bisa berkolaborasi untuk bekerja sama dalam mempersiapkan ADM misalnya. Kemudian selain itu mungkin siswa yang ada di sekolah, di mana mereka juga terlibat nanti dalam proses. Berarti yang terlibat di sini yang bisa membantu Ibu dalam mewujudkan strategi Ibu dalam sampai ideal ini, yaitu yang pertama kepala sekolah ya Bu. Iya. Sebagai seorang guru kita tidak akan pernah lepas dari bantuan kepala sekolah karena izin kepala sekolah. Kemudian teman sejawat untuk berkolaborasi membuat administrasi kelas dan siswa, terutama ya di dalam kelas ya Bu. Iya, betul. Kemudian Ibu, saya kapan kira-kira akan terrealisasi strategi yang Ibu rencanakan ini untuk mewujudkan supervisi yang ideal ini? Saya rencanakan pada saat rapat, bisa jadi rapat awal semester Bu Rosi, atau rapat kenaikan kelas nanti saya akan mencoba mengemukakan ide kepada kepala sekolah, berkolaborasi juga dengan teman sejawat untuk meminta bahwasanya adanya kesepakatan terlebih dahulu sebelum supervisi. Kemudian setelah kegiatan itu terjadi dan mendapatkan izin dari beliau, mungkin kami akan segera merealisasikan apa yang direncanakan tersebut. Begitu Bu Rosi. Berarti dalam rapat Ibu kemukakan apa pendapat Ibu mengenai supervisi ini ya Bu ya. Iya, betul. Semoga cepat terrealisasi ya Bu, sehingga dapat pula Ibu menikmati supervisi yang ideal yang Ibu harapkan. Iya, benar Oke sekali, Bu Dela, baiklah Bu Dela. Kemudian kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini ya Bu Rosi, saya sudah mendapatkan gambaran bagaimana persiapan saya sebelum disupervisi oleh kepala sekolah, kemudian apa strategi saya untuk penyampaian nanti gitu kepada sekolah-sekolah agar ada kesepakatan jadwal terlebih dahulu. Jadi saya merasa lega juga nih Bu Oci. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah Bu Dela, semoga strategi Ibu bisa terlaksana dengan baik, bisa mendapatkan tujuan supervisi yang Ibu harapkan. Amin. Siang Ibu Oci. Siang Bu Popit. Tadi Bu sudah melakukan coaching ya dengan Bu Dela ya Bu. Alhamdulillah sudah Ibu. Sekarang sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan setelah melakukan observasi tadi Bu. Nah, yang pertama tadi apa saja yang sudah Ibu lakukan selama melakukan proses coaching tadi Bu? Apakah indikator yang Ibu inginkan itu sudah tercapai atau belum Bu? Oke Bu, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur dikta, alhamdulillah, dan menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab dari Bu Dela, sehingga coaching ini bisa menggali kunci, menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Dela Bu. Alhamdulillah sudah
Oh, alhamdulillah ya Bu. Iya. Menurut saya di sini sebagai observer ya Bu, proses coaching yang Ibu lakukan dengan Ibu Dela tadi itu sudah berjalan dengan baik Ibu. Dan mana prosesnya di sini sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian juga Ibu sudah bisa menggali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach Ibu tadi. Nah, sehingga kalau saya perhatikan selama coaching tadi, Ibu Dela itu sudah berhasil menemukan solusi dari permasalahannya Ibu. Nah, pertanyaan terakhir ini Bu sebelum kita tutup ya Bu, kompetensi apa lagi nanti yang akan Ibu kembangkan berdasarkan coaching yang baru Ibu lakukan tadi? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah dengan cara memberikan pertanyaan yang berbobot dan lebih memahami lagi alur tirta sehingga saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi gitu. Oh, baik. Itu ya Bu. Demikianlah coaching hasil observasi dari saya selaku observer dari kegiatan kita coaching kita hari ini. Semoga bermanfaat ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih Bu telah menjadi observer dalam kegiatan coaching ini dan memberikan masukan ya Ibu. Baik, sama-sama coaching.